Adik semakin dewasa, tapi setiap hari tidak ada rasa malu. Menampilkannya di depan kakaknya. Melihat adik yang menawan, kakak memuji kecantikannya. Kedewasaan adik membuat kakak diam-diam baca masalah dewasa. Pada saat ini, mereka belum menyadari jika mereka sudah dewasa. Ibu mereka sama sekali tidak peduli. Malah mengunci mereka di ruang rahasia. Selama 3 tahun. Selama 3 tahun, 4 bersaudara ini tidak punya privasi. Karena hubungan keluarga ini terlalu rumit. Ibunya saat muda jatuh cinta sama pamannya. Tapi karena keluarga melarang, mereka pindah ke pedesaan, melahirkan 4 anak. Meski ini pernikahan saudara, tapi anak mereka sangat sehat. Dikira kehidupan mereka akan sempurna, tapi tak ada tahu masalah esok hari. Di hari ulang tahun putrinya, kabar buruk datang. Suaminya meninggal karena kecelakaan. Ibu harus menanggung beban untuk mengurus 4 anaknya. Sejak keduanya menikah, ibu hanya peduli dengan kecantikannya, tidak bisa mengurus anak. Tabungan keluarga juga sudah habis terpakai. Ibu terpaksa harus pergi mencari ibunya. Beritahu anak-anaknya jika kakek neneknya sangat kaya. Sebelumnya karena ada alasan tertentu, tidak beritahu mereka. Sekarang tidak punya pilihan lain selain mencari mereka. Mereka pergi ke rumah kakek nenek. Tapi yang menyambut mereka adalah nenek yang cuek. Dengan wajah datar, nenek membawa mereka ke kamar tua. 4 anak tidur di dalam satu tempat tidur. Mereka hanya boleh tinggal seharian di dalam. Tidak boleh keluar tanpa izin. Ibu secara khusus meminta mereka tidak boleh membiarkan kakek tahu keberadaan mereka. Karena waktu muda, ibu melakukan kesalahan. Hubungan dengan kakek harus diredakan dulu. Akan ada saatnya mereka boleh keluar, bisa makan dan minum enak. Ibu menjelaskan dengan jelas. Anak-anak juga percaya, tapi mereka tidak tahu. Ibu punya rencana lain. Ibu sesekali mengunjungi anaknya. Setiap datang, selalu membawa banyak mainan untuk keempatnya. Seiring tumbuhnya mereka, yang mereka inginkan adalah kebebasan. Mereka bertanya, mengapa keberadaan mereka tidak boleh diketahui kakek? Adik perempuan berteriak ingin keluar bermain. Nenek masuk setelah dengar keributan. Adik perempuan tiba-tiba berteriak. Nenek langsung menutup mulutnya. Tak disangka adik laki melangkah dan menggigit nenek. Adik perempuan didorong. Nenek dengan marah bertanya kepada ibu. Jenis keturunan buruk apa yang dia lahirkan? Selesai bicara, nenek menyuruh ibu melepas pakaian. Melihat bekas luka ibu yang banyak, nenek memperingatkan mereka. Itu akibat melanggar aturan. Anak-anak takut dan tidak berani berontak. Bekas luka di punggung ibu, akibat dari mengabaikan tentangan keluarganya saat berpacaran dengan paman sendiri. Ditambah lagi, melahirkan mereka berempat. Ini hukuman dari ibunya. Tapi karena pernikahan saudara, dan melahirkan 4 anak. Demi nama baik keluarga, mereka dikurung di ruangan ini. Waktu terus berlalu. Waktu untuk ibu mengunjungi mereka. Jaraknya semakin lama. Adik tidak mengerti kenapa ibu selalu memakai baju baru. Setiap kali melihat ibu berseri-seri, jelas hidupnya sangat baik. Tapi kenapa tidak beri mereka kebebasan? Hari itu, mereka melihat ibu sedang mengadakan pesta di bawah. Mereka sangat penasaran, menyelinap keluar. Kebetulan melihat ibu bersama dengan pria tak dikenal, berkencan. Mulai dari situ, ibu semakin jarang datang. Kadang 2 bulan sekali baru mengunjungi mereka. Melihat ibu yang tidak bisa diandalkan, kakak dan adik hanya bisa menjaga adik-adik kecil mereka. Tapi mereka masih belum dewasa. Percaya dengan perkataan ibu. 3 tahun telah berlalu. Ibu masih tidak memperbolehkan mereka keluar. Tapi seiring bertambahnya usia, kakak dan adik juga sudah dewasa. Hubungan antara mereka perlahan juga berubah. Mereka saling jatuh cinta. Hari itu, perilaku mereka tak sengaja dilihat nenek. Melihat gambar yang familiar di depannya, nenek berkata dengan sinis, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Ibu mereka jatuh cinta pada paman sendiri dan melahirkan mereka agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang ibu mereka lakukan. Nenek ambil gunting, memotong rambut adik, tapi kakak menentangnya, menghentikan nenek. Melewati pertemuan ini, keduanya yang dikurung di dalam kamar oleh ibunya mulai muncul perasaan saling mencintai. Sampai suatu hari, setelah setahun berlalu, ibu datang mengunjungi mereka lagi. Anak-anak hanya ingin keluar dari kandang ini secepat mungkin. Tapi ibu bilang, dia sekarang bersama dengan pria kaya. Beri dia waktu sedikit lagi. Tunggu sampai bisa menikahi pria itu. Jika ada uang, bisa membawa mereka pergi. Nenek membawakan 4 buah donat. Beritahu mereka, ini donat buatan ibu mereka. Karena anak-anaknya suka makanan manis. Adik laki makan semuanya. Selesai makan, dia tidur dan tidak sadarkan diri. Mereka langsung menelepon ibunya. Apa yang dialami putra bungsunya? Tidak ada gelombang dalam hati ibu. Dia berbohong akan membawa putranya ke rumah sakit. Tapi mereka tak pernah berpikir, saat ibu kembali, akan membawa berita kematian adiknya. Mereka berdua semakin yakin ada yang tidak beres.
Karena adik laki telah memakan keempat donut itu. Jika mereka masing-masing memakan satu, pasti sudah meninggal. Mereka tidak bisa tinggal di kamar ini lagi. Sewaktu ibu pergi keluar, mereka berencana kabur dari sini. Percakapan mereka didengar oleh nenek. Nenek bawa cambuk untuk menakuti mereka. Tapi mereka bukan anak-anak lagi. Berupaya mengambil cambuk dari nenek. Bahkan meski nenek meminta mereka untuk tidak pergi, mereka tanpa ragu langsung bergegas keluar. Kabur dari kandang yang mengurung mereka bertahun-tahun. Akhir film, 3 bersaudara ini naik kereta api. Meski tidak tahu harus kemana, tapi dibandingkan harus dikurung di kamar, lebih baik mereka mengembara. Karena mereka penasaran tentang masa depan.